Yang kedua buat Maaf ya, Anda bisa coba. diam. Yang kedua pakai apa namanya? Kali ini aku mau ngebahas color grading video dari Sugi Anantra, music video atau gitar playthrough istilahnya ya. Ya intinya color grading videonya dia lah gitu. Ini footage-nya kita shot menggunakan S-Log 2 ya, Sony A73 kameranya. Terus ini color gradingnya. Warnanya ini aku bikin dari scratch, ya, bikin dari nol gitulah. Ya ini dia timelinenya. Dan buat yang udah beli preset frameable yang full package, ini DaVinci preset warnanya untuk warna ini aku nanti taruh di Google Drive-nya. Jadi kalian bisa refresh aja folder link yang udah tersambung ke email kalian buat yang udah beli ya. Thank you buat yang udah beli. Aku nggak pintar-pintar banget sih DaVinci, cuma ya asal warnain aja sih. Buat yang suka silakan, yang nggak suka silakan juga. Oke, mungkin aku mau jelasin frame yang ini. Ini node-nya aku bikin kayak gini, ngalir aja sih. Jadi aku jelasin dikit. Nah, di basic aku taruh efek namanya color space transform karena ini footage-nya log. Jadi kalau aku matiin efek ini kayak gitu, S-Log banget. Ini kayak ngenormalin lah dari log ke Rec 709 ya. Karena di sini output color space itu ngikutin timeline settingannya ngikutin project. Ya elah, project setting berarti. Color management ya ini. Time color space Rec 709 gamma 2.4. Color science-nya YRGB, nggak tahu apalah ini. Aku sempat nyoba yang katanya itu color space baru, apa ya namanya ya? Aku udah sempat utak-atik dan itu keren banget. Nantilah. Oh ya ini Access color space, ACES. Itu yang baru. Nantilah kalau udah ngerti ya kita bahas. Nah, ini basicnya kayak gini. Ini settingan di kameraku kayak gini, S Gamut 3. Sony S Gamut 3. Di input color space, terus input gamma Sony S-Log 2. Color outputnya aku ngikutin timeline aja. Terus ini apa ya? BG background ya. Atau yang rubah gitu aja. Yang aku rubah tuh kelihatan. Yang kita utak-atik itu kelihatan di sini. Jadi di mana ada titik merahnya itu berarti di sana sempat berubah. Nah, di sini di bagian apa namanya nih? Color wheels. Kayaknya di log wheels aku ngerubah ya. Oh ya, ini di bagian shadow aku rubah dikit kayak gini. Semoga kalian bisa lihat. Yang lain nggak ada aku rubah. Terus langsung ke skin. Skin ini perintahnya ngisolasi skin. Caranya misalnya highlight ini fungsinya per node ya. Misalnya meng-highlight ini aja. Ini aja. Tapi setelah node ini di-apply karena ini belakangan kan. Nah, ini. Jadi ini select kulit. Kayak gini lah perintahnya. Misalnya nge-select ini. Nih. Ada kulit. Nah, itu. Kayak gitulah perintahnya. Nanti preset ini aku share buat sebagai DaVinci preset dan aku coba ekspor sebagai LUT juga, 3D LUT. Tapi kekurangan yang 3D LUT colornya nggak sama persis dengan yang aku edit di DaVinci karena ini kayaknya nggak diekspor yang bagian isolasi yang kayak gini. Cuma aku udah sempet tes lumayan dapat moodnya. Sama lah moodnya, cuman beda di skin tone sama di sini kan ada treatment skin tone yang beauty gitu loh. Ini. Yang beauty itu fungsinya ini yang halusin. Udah gitu aja. Terus habis itu ini parallel node ya istilah. Baru ada grade. Control D buat
ngeliatin. Di grid aku nggak ngapa-ngapain banget sih. Cuman ada ini di log wheel atau di color wheel aku edit, lupa. Karena pas bikin ini nggak aku rekam, soalnya nggak utak-atik warnanya gitu loh. Terus aku ada adjust di curve-nya kayak gini. Lalu ke node selanjutnya, vignette. Ini vignette di frame ini aja sih. Frame lain juga ada kayak. Terus aku tambahin light ini. Jadi kayak bikin adjustment layer lah kalau di Lightroom ya. Baru global. Di global ini, di sini sebenarnya grid. Ya udahlah, sudah kadung dibuat gitu. Apa sih kadung? Ini aku tak ketik di mana ya? Oh, di color ada. Color wheel kayaknya. Oh ya, di sini ada offset ya. Nah, itu di offset. Undo, aku bawa rada ke hijau, turun ke sini. Jadi moodnya kayak gini. Terus curve-nya biru doang. Biru doang, aku turunin dikit. Nah, yang terakhir itu node-nya sharpen. Najemin, karena tadi habis ya biar lebih tajam lah ya. Tajam, untuk najeminnya ada di bagian ini. Nah, ini defaultnya itu 0.50. Terus aku bawa ke 0.49, dikit banget. Najeminnya dikit banget. Di sini aku nggak tambahin green kayaknya. Ntar lu, aku cek. Oh ya, nggak ada adjustment layer. Biasanya green aku pisah taruh di adjustment layer. Karena green itu lumayan berat. Jadi aku hide dulu. Ya begitulah. Ini aku by the way pakai DaVinci Resolve yang 17 ya. Ya kan kalian cari. Pokoknya pakai yang terbaru. Tapi kalau dipakai di yang lama kayaknya masih bisa juga. Jadi ini udah aku ekspor nih jadi Mother Earth. Ini aku coba LUT-nya .cube. Nah, yang ini delete aja ya. Cuma before after sih. Yang ini gambar nanti buat before after aku. Yang ini dia. Cara yang import kayak gini. Ini misalnya aku delete ya. Aku delete. Ini aku reset aja. Nah, karena kayak gitu. Terus klik kanan di sini. Di bagian galeri, stills. Import with output LUT. Nah, baru aku cari ini. Nanti kalian cari. Ini ada .drx ya formatnya. Import, pencet. Nah, langsung ada di sini. Ini yang pencet lognya tanpa diapain. Ini preset DaVinci-nya. Preset LUT DaVinci. Caranya nanti misalnya kalian udah edit, klik ininya, terus pencet ke color, atau kalian di sini ada juga mini timeline, klik di sini. Caranya gampang, nanti ke footage kalian itu cukup kan udah import, klik kanan, apply grid. Jadi settinganku udah ada di sini. Misalnya skinnya nggak kedetek, nanti kalian cek bagian skin aja langsung, gitu. Anggaplah skinnya dia nge-select warna lain lah selain skinnya. Nggak bener kalian kulit video yang kalian edit itu. Nanti tinggal reselect lagi, tinggal ambil tool ini, tinggal reselect. Udah, jangan rubah yang lain. Itu aja. Udah jadi. Nah, LUT-nya aku coba ekspor. Dari sini bisa ekspor LUT. Itu harus di dual screen baru kelihatan ya. Ini karena untuk kebutuhan rekam OBS. Aku single viewer aja. Kalau dual screen-nya on, nanti pas ada galeri ada lagi view lain yang nanti ada opsi klik kanan terus generate LUT gitu loh. Nah, ini LUT-nya aku udah generate. Mother Earth.
17 poin, ada pilihan 17 poin, aku pakai yang terkecil aja, nggak tahu artinya. Kayaknya akurasi warnanya. Terus sekarang kita coba, aku mau coba nih yang LUT-nya, import di sini. Caranya, ini LUT folder di DaVinci ya. Terus ada ini aku udah buat folder Frameable LUT DaVinci. Itu klik kanan open file location. Karena open file location-nya nggak kerja kemarin, padahal kemarin kerja ya, mau dia. Ini lokasinya aku cari tutorialnya. C program data, Blackmagic Design, DaVinci Resolve, support, LUT. Nah di sini kalian taruh, kalian bikin folder ya. Ini aku udah bikin yang ini, Mother Earth Stream Point .cube, aku taruh di sana. Terus nanti di bagian panel DaVinci tinggal refresh aja, refresh, nanti langsung ada di sana gitu. Ini. Nah ini aku coba apply LUT sama yang pakai itu ya. Gimana caranya ya? Ini aku reset dulu. Jadi pakai single gini aja, seperti di Premiere lah ya. LUT, jadi kayak gitu jadinya ketika di apply LUT. Nggak tahu kenapa, pokoknya DaVinci-nya pas aku generate LUT-nya bikin kayak gini. Tapi ini overall secara tone ini udah sama sih, malah lebih bagus. Nih, nanti ke bagian gain aja, gain atau gamma. Nah bisa utak ketik di sini gain atau gamma. Ini pakai single node ya. Nah set, misalnya kalian cukup segitu, terus highlightnya mana highlight? Nah ini udah jadi. Bisa kalian utak-atik dan jadi lebih beda gitu loh. Tapi masih mirip sih. Beda tapi sama. Ya elah apa sih? Ini aku compare ya sama yang aku bikin. Ini lebih apa namanya? Ternyata terlalu tinggi. Mungkin gamanya aku up ya. Oh gamanya gamanya yang di up ya, bukan gainnya. Kalau gainnya lebih ke highlightnya. Ini aku reset nih, gamma dinaikin. Terus aku compare sama LUT yang di sana, udah mirip banget. Beda di highlight dikit, nanti utak-atik aja highlightnya sesuai dengan footage kalian gitu. Intinya udah mirip. Jadi misalnya kalian mau kerja pakai LUT-nya kayak gitu di Premiere misalnya, ya tinggal diterangin aja, diangkat shadow atau exposure-nya. Nah, anggap kalian nih mau kerja pakai LUT-nya, terus ini kan bedanya sama yang ini benerin kulit. Ini bedanya juga di skin tone-nya. Karena pas ekspor LUT itu isolasi skin tone-nya, aku ada otak-atik warnanya dikit, jadi rada kekuningan gitu. Lebih enak sebenarnya yang ini, ada magentanya. Skin tone itu kayak gitu. Misalnya pakai ini yang LUT, terus hanya pakai 2 node ya. Ini buat nge-cleanin skin, langsung pencet bikin node. Qualifier baru ini, atau pencet Shift H buat highlight. Terus di noise, blur radiusnya diangkat dikit. Terus cek, ini mau utak-atik yang ininya juga boleh, sampai kulitnya aja yang kena gitu. Ini bagian luminance-nya, gelap terangnya dipilih. Ini highlightnya. Nah, anggaplah segitu udah ya. Di Premiere juga kalian bisa lakukan ini dengan Red Giant Cosmo ya istilahnya, untuk isolasi skinnya, ngalusin skinnya. Jadi bikin 2 layer adjustment layer mungkin di Premiere, yang satu buat LUT ini, yang kedua buat Maaf ya, Anda bisa coba. Diam. Yang kedua pakai apa namanya, Red Giant Cosmo misalnya buat ngalusin kulit gitu.
Nah, cara ngalusin kulit di sini kan ada beauty, lempar. Ini tinggal utak-atik ininya aja. Udah, gitu aja. Biar lebih halus ya dikit. Nah, misalnya mau tambah satu node lagi ini buat najeminnya. Itu bisa. Mau tambah lagi, yang penting warnanya udah di sini. Ini LUT ya. Misalnya kita rename LUT. Ini skin. Ini apa tadi? Sharpen, sharp. Kalian mau tambah node lagi, kalian bisa berkreasi. Ini caranya kalau yang pakai LUT. Ntar aku mungkin tunjukin coba di Premiere ya. Mengaplikasikan LUT-nya. Apakah bisa mirip lah. Ini terlalu tajam. Harus 48 atau 49 lah. Ini footage-nya 4K ya. Itu tajamnya kelihatan di bagian rambut. Sebelum tajam, ditajemin. Jadi dihalusin kulitnya, ditajemin. Ya inilah cara import LUT-nya di DaVinci. Kalau yang preset DaVinci-nya apa sih istilahnya ini? Display LUT di DaVinci ya tinggal import ke sini aja, nanti ada di bagian galeri di sini. Tinggal klik kanan, append grid. Jadi balik lagi ke sini. Itu. Ini harusnya segini sih kulitnya kalau mau real. Cara tes real skin tone-nya benar atau enggak ini bagian period. Vector scope ya. Nah, ini lihat. Jarum ini misalnya nggak ada. Oh, bukan itu. Oh, ini di vector scope. Yang ini pencet. Show skin tone indicator. Jadi garisnya itu dilihatin. Sorry. Kamera aku pindah dulu. Jadi ini vector scope. Tadi kan awalnya gini, period, terus pilih vector scope. Ini jarum skin tone yang benar gitu loh. Misalnya monitor kalian nggak bagus warnanya, biar ngelihat skin tone-nya benar itu bisa dengan ngikutin ini. Karena ini udah secara teknikal arah warna skin tone manusia itu ke sana gitu. Ini centeng show skin tone indicator. Nah, misalnya nih mau biar arah warna skinnya biar beneran lurus ke garis ini bisa juga gitu. Di offset misalnya, nih pencet set. Jadi ini gerakin aja sampai itu lurus. Bisa dengan cara seperti itu gampangnya ya. Kalau mau diutak-atik lagi, dibenerin skin tone-nya misalnya. Tapi kalau tone itu adalah stylize. Boleh aja sih skin tone-nya harus benar atau enggak gitu. Tapi kalau menurutku kalau misalnya garapannya tentang iklan yang corporate itu ya harus benar menurutku ya, nggak boleh stylize kayak film yang kulitnya warnanya kemana-mana gitu. Tapi mood warna itu tergantung lingkungannya sekitarannya juga. Kayak ini, aku kurang suka ini karena aku udah bikin warna ini sih. Ini rada kekuningan gitu. Magentanya nggak ada, kurang. Misalnya aku tambahin tintnya sih, nih lihat. Banyak cara ya. Aku gerakin bagian tint ini. Kulitnya jadi gitu. Kalau mau ke arah yang benar ya, itu pasti benar tuh skin tone-nya. Shape H, highlight. Terlalu magenta dikit. Turunin dikit. Ya begitulah kira-kira. Aku nggak begitu bisa ngejelasinnya karena aku juga masih belajar ya software ini ya, DaVinci Resolve. Sekarang aku mau coba di Premiere ya. Plat tadi mau nggak sama warnanya gitu. Oke, aku dari Premiere, ini dia footage-nya. Oke, 4K, S-Log. Aku langsung drag and drop ke sequence aja ya. Terus klik kanan, bikin adjustment layer. Dia otomatis adjustment-nya nyesuaiin dengan dimensi 4K-nya nih. Sekarang yang terpenting adalah mau nggak LUT-nya berlaku juga di Premiere dengan warna yang mirip aja lah.
browse. Ke DaVinci preset. Nah ini import. Feelingku sih mau ya. Tone-nya udah sama ya dengan DaVinci Color yang aku buat. Mungkin diutak-atik yang putih di sininya. Atau ini langsung diutak-atik boleh juga. Aku coba utak-atik yang adjustment layernya langsung ya. Ini angkat shadow-nya. Oke, ini sebagai perbandingan ya. Import aja ke sini lah. Lihat 2 kali. Nah ini. Ini yang di DaVinci Resolve, ini yang di Premiere dengan cara import LUT. Kita miripin aja lah ya. Nah, naikin exposure gitu. Shadownya tadi aku naikin semirip mungkin ya dengan yang di kiri. Ini udah mirip nih, kelar nih. Gitu, itu doang. Ini malah lebih enak, ada magenta-nya di skin tuh. Coba kita otak-atik di videonya ya. Sama aja sih. Hitamnya lihat. Kalau bisa kalian pakai vector scope. Symmetry scope-nya ngelihatnya ya. Tapi aku pakai feeling aja. Intinya udah mirip ya. Ini dengan cara import LUT ke Premiere. Yang Mother Earth's Dream dari Sugi, video yang Sugi Anantra. Nah, aku mau coba di footage orang lain ya. Warna video yang Sugi Anantra tadi dipakai di sini jadi warna gini ya. Lumayan. Nah, untuk musik video dari Sugi Anantra yang Saraswati, ini dia timelinenya. Lumayan berantakan. Yang terakhir ada adjustment clip di sini, isinya cuma najemin doang. Oke, ini apa saja dulu ya? Salah. Kebiasaan di Premiere delete ya. Ripple. Di sini backspace biar nggak ripple sih. Oke, mungkin aku pakai warna patokan yang mana ya? Gradingannya. Yang ini ya, yang enak. Jadi ini basicnya. Slog. Jadi basic sama kayak tadi, yang Mother Earth's Dream. S3 sini Sony S-Log 2. Roll di, nah ini udah jadi kayak gitu warnanya, karena mungkin karena lighting sama warna backgroundnya juga ya. BBG skin, halusin skinnya, gradenya nggak ada sih, cuma apa namanya, kayaknya ini aja deh, curve-nya, vignette, udah kelar. Aku grab still aja ya, ulang grab still ini dulu. Saraswati. Aku export with display LUT. Export. Ada. Oh, export jadi PNG. Pas export jadi PNG dia otomatis bikin display LUT. Oh, di istilahnya display LUT ya di DaVinci. Seperti export. Nah, dia jadi ini DRX sama reviewnya lah. Belum bentuk PNG. Ini 4K, size-nya 23 aja PNG. 23 mega. Oke, anggap kita import ya. Ini delete. Terus kita import yang tadi itu. Import with output LUT. Nah, ini dia.
Ini coba reset, apply. Udah dites ya. Nanti kalau benerin skinnya sesuai dengan footage kalian silakan. Sekarang aku mau generate ini jadi 3D LUT. Harus dual screen display ya. Aku tuker aja lah. Nah ini. Mana tadi? Ya inilah dia. Klik kanan. Generate LUT 17 point cube. Saraswati. LUT. Save. Primary display. Dual display off. Kita reset ini, kita coba LUT yang tadi kita generate ya. Dimanakah dia? Ini. Terus aku copy ke folder DaVinci LUT-nya. Kan cube. Nah ini cube. Paste. Terus di sini bagian LUT, refresh. Ada nggak di sini? Ada dong. Ini. Gelap banget. Coba aku di node 2 ya. Tadi gamanya kita up. Jadi LUT-nya itu lumayan dibikin dia rada dark ya. Nggak tahu kenapa. Itu software DaVinci-nya bikin kayak gitu. Mungkin yang tahu caranya silakan komen. Terus highlightnya ini shadow. Ya mirip lah ya. Kita compare sama yang mana tadi ini yang DaVinci LUT, DaVinci apa namanya, display LUT. Ya beda di highlight aja ya. Ini lebih terang ya. Nanti utak-atik di gininya. Udah mirip ki moodnya. Aku mau tes di Premiere sekarang. Oke, aku udah di Premiere. Mau tes 3D LUT-nya, cube-nya mau nggak di sini? Ya ini Saraswati bla 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 .cube. Ntar aku rename lah. Taruh di adjustment layer kayak gini warnanya. Sorry, jadi dia rada dark ya dibikin. Nanti tinggal kalian footage-nya harus log ya, biar gampang nyesuaiin. Jadi tips penting kalau kalian shoot log itu jangan pernah shoot underexpose. Sebisa mungkin maksimal itu exposure meteringnya itu di +2 ya. Nggak apa, agak terang. Karena kalau agak gelap itu aku udah coba beberapa kali, malah noise banget gitu. Tinggal exposure tambah sama shadow, ini highlight dan lain sebagainya. Kalian bisa utak-atik sesuai dengan footage kalian. Anggaplah misalnya kalian pengen nambah vignette di sini, apa tambah aja, tambah lagi satu adjustment layer. Biasakan bekerja terpisah. Ini pencet, ini langsung invert, maskingnya banyakin, turun ini. Nah, langsung vignette kan. Jangan terlalu keras, jangan sampai terlihat gitu. Tipis saja. Tadi udah mirip ya. Silakan yang mau pakai, buat yang udah beli cek di folder Google Drive yang udah terhubung ke email yang udah beli.